dari satu perusahaan beli barang dari perusahaan lain, misalnya dalam jumlah yang besar, kan kayak handphone misalnya Apple, dia kan komponennya kan bukan Apple sendiri yang bikin toh, kan dari perusahaan apa itu, Foxconn kalau nggak salah. Nah, misalnya Apple beli komponen dari Foxconn, nah itu termasuk konsumen berkelompok. Jadi di level bisnis to bisnis, B2B, di antar bisnis. Jadi kan Apple ini kan termasuk bisnis, dia beli ke bisnis lain, yaitu yang menciptakan komponen-komponen handphone itu tadi, ya seperti itu. Kalau B2C, business to consumer, ya kita ini, jadi langsung dari yang jual ke konsumen akhir. Paham ya? Nah, ini perbedaan konsumen individu dan konsumen berkelompok, jumlah pembeli, kuantitas pembeli. Kalau di B2B tadi yang bisnis to bisnis itu biasanya rata-rata belinya dalam jumlah besar, dalam jumlah banyak. Kan nggak mungkin beli komponen untuk bikin handphone cuman 1 biji per biji, misalnya ada pesanan terus cuman beli 1, kan jatuhnya lebih mahal toh. Makanya biasanya rata-rata pembeliannya dalam jumlah besar. Terus hubungan antara konsumen dan penjual, jarak geografi juga, jenis permintaan, pembeliannya biasanya kalau kita kan rata-rata cash, tapi kalau itu kan dalam jumlah besar biasanya melalui kayak kredit. Terus pihak yang terlibat, tahap transaksi, bentuk distribusi, sama alternatif transaksi. Nah itu dari perbedaannya dari sisi ininya. Cuman yang terlihat jelas yaitu tadi jumlah pembeliannya itu kalau kita konsumen individu paling maksimal kan lusinan ya toh, kan ada beli lusinan atau kodian. Tapi kalau sudah bisnis to bisnis, dia pasti sudah banyak, ribuan atau ratusan ribu. Saya beli apa namanya, saya beli creamer berapa kilo atau berapa ton, berapa kuintal kayak gitu. Jumlahnya sudah pasti dalam jumlah besar. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Halo? Mau ditanyakan enggak? Halo? Mbak, mas. Kalau nggak ada saya lanjutkan ya. Ini perilaku konsumen sebagai sebuah studi. Jadi sejarah pengembangan studi perilaku konsumen, menurut Sifman dan Kano itu perilaku konsumen berasal dari konsep pemasaran yang berasumsi bahwa perusahaan harus mampu mengetahui dan memuaskan keinginan dan kebutuhan atau needs and wants dari pasar sasaran atau target markets, dan mampu menawarkan dengan lebih baik dari pesaing. Itu tadi kita mulai bisnis itu untuk apa sih? Untuk jualan kan? Jualan itu untuk memuaskan kebutuhan konsumen. Andai kata misalnya kita jual produk yang gak disukai konsumen, percuma gak kita punya bisnis? Sia-sia gak kita punya bisnis kalau kita jual produk tapi gak bisa diterima sama konsumen atau gak ada yang mau beli? Nah buat apa toh kita jualan gak ada yang beli? Nah yang mubazir kan, kayak kita juga buang-buang waktu, buang-buang tenaga, buang-buang duit, buang-buang modal. Nah makanya ketika kita mau bikin usaha atau bisnis, kita harus tahu apa yang dicari konsumen, atau apa yang bisa kita kebutuhan apa yang bisa kita puaskan, seperti itu. Jadi intinya itu dari situ awalnya. Makanya kita mempelajari perilaku konsumen. Dan kan kalau kita bisa lebih baik dari pesaing, otomatis kan konsumen akan mencari kita toh. Nah, ini sejarah perkembangan studi perilaku konsumen. Teori perilaku konsumen berasal dari teori ekonomi, di mana konsumen akan memaksimalkan kepuasan dan utilitasnya.
Jadi kan intinya konsumen bertujuan untuk memuaskan kebutuhan. Jadi kan inget toh, dengan usaha yang sekecil mungkin mendapatkan keuntungan yang sebesar besarnya. Masih ingat kan tuh ada di teori ekonomi? Sudah dapat toh ekonomi mikro apa makro? Sudah pernah dapat kan pelajaran ekonomi? Lupa? Prinsip ekonomi. Jangan lupa lo ya. Nah ini tokoh-tokoh dalam bidang perilaku konsumen itu ada George Katona, Robert Ferber, sama John E. Howard. Jadi ini yang biasanya pencetus awalnya tentang perilaku konsumen. Nah, di sini disiplin ilmu yang menjadi dasar dari studi perilaku konsumen. Jadi perilaku konsumen itu dia mencakup berbagai studi atau bidang ilmu lain dari psikologi. Kenapa kok kita butuh mempelajari dari sisi psikologis? Karena apa? Karena konsumen itu kan manusia. Nah, biar kita tahu perilaku manusia, ya kita harus tahu secara psikologis mereka tuh seperti apa. Ya, orang yang misalnya pengen tampil lebih, otomatis kita menjual barang yang seperti apa yang bisa menonjolkan mereka, misalnya seperti itu deh. Makanya itu dari sisi psikologi. Terus kalau sosiologi, ada yang tahu nggak? Sosiologi itu apa tuh? Bidang ilmu apa? Perilaku manusia. Jadi belajar tentang hubungan perilaku masyarakat ya. Terus kalau psikologi sosial kan sosiologi belum selesai. Konsumen itu kan manusia kan otomatis dia berinteraksi dengan manusia yang lain. Nah itu juga perlu kita pelajarin hubungan antar masyarakat seperti apa. Misalnya kita kan punya keluarga, kita punya teman, kira-kira mereka akan mempengaruhi kita dalam mengambil keputusan untuk membeli enggak, kayak gitu. Itu kan perlu untuk dipelajari juga. Saya pengaruh terbesar selama ini mbak-mbak sama mas-mas kalau mau beli, minta pendapat orang lain apa enggak? Kadang iya juga penting. Hal penting apa mbak? Minta. Iya, misalnya kan pembelian dalam jumlah besar atau yang harganya mahal, misalnya kayak mau beli rumah atau mau beli mobil atau apa semacam barang-barang kayak seperti itu. Oke. Harga selangit. Oke, terus kalau ekonomi kan sudah tahu, psikologi sosial ya gabungan antara psikologi dan sosiologi. Terus kalau antropologi itu apa? Tentang kebudayaan manusia. Nanti juga akan kita bahas. Di semua ini nanti akan kita bahas di mata kuliah perilaku konsumen ini. Terus 3 perspektif